لبيك اللهم Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi Subhanalladzi sakhkhara lana sakharana hadza haza wa ma kunna wa ma kunna ila rabbina illa rabbina lamunqalibun. lamunqalibun. Allahumma Allahumma inna nas'aluka inna nas'aluka fi safarina fis safarina hadza haza albirra albirra wat taqwa wat taqwa wa minal amali hawwin alaina hawin alaina safarana hadza safarana haza watwi anna watwi anna bu'dahu. mudahu. Allahumma Allahumma anta sahibu anta sahibu fi safari fis safari wal khalifatu wal khalifatu fil ahli. fil ahli. Alhamdulillah. Bapak, ibu-ibu sekalian, saya izin memperkenalkan diri. Insya Allah saya yang akan menemani ziarah atau city tour kota Mekah. Perkenalkan, nama saya Habib Amin. Saya dari Solo. Masya Allah. Saya mahasiswa di Sudan, S1 di Sudan, S2 di Sudan. Kebetulan kemarin konflik, saya pulang dulu ke sini. Gitu. Dan sekarang insya Allah akan melaksanakan haji tahun ini juga. Insya Allah. Amin. Jadi, insya Allah saya akan bimbing membersamai untuk ziarah di Mekah sekarang ini. Jadi rute kita setelah ini kita akan keliling di kota Mekah. Yang pertama kita akan menuju ke Jabal Tur. Nanti kita jelaskan satu-satu. Nah, Jabal Tur, habis itu kita akan ke penyembelihan dam. Setelah itu baru ke Masyair. Masyair itu tempat-tempat kita nanti haji Arafah, Musdalifah, Mina. Armi Reka. Itu mungkin untuk rutenya. Yang pertama kali kita akan memperkenalkan dulu kota Mekah. Alhamdulillah kemarin sudah city tour di kota Madinah sudah. Belum. Sekarang kita mulai dari Mekah. Jadi memang pas sejarah Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pertama kali mendakwahkan agamanya itu di Mekah. Jadi pas kalau kita pertama kali belajar sejarah tentang Mekah, karena tempat yang akan pertama kali kita kunjungin ini tempat yang paling fenomenal, tempat yang paling bersejarah, tempat di mana pertama kali dakwah Islam itu dimulai perjuangannya. Di mana itu? Di Jabal Tur. Nah, jadi ada yang namanya Jabal Nur, ada yang namanya Jabal Tur. Nah, kita di Jabal Tur. Nah, itu tempat Rasulullah berhijrah sembunyi. Nanti kita jelasin yang namanya sejarahnya. Kalau Jabal Nur, nah itu di atasnya ada yang namanya Goro Hiro atau Gua Hiro yang turun di situ Al-Quran, turun wahyu. Nanti kita melewati Jabal Tur yang pertama. Yang kedua kita akan melewati Jabal Nur. Jadi ketika kita melihat kota Mekah dengan megah semegah ini sekarang, itu tidak luput dari yang namanya sejarah. Jadi ketika kita membahas masalah kota Mekah, pertama kali sejarah yang kita pelajari adalah sejarah siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi Salam. salam. Kenapa Nabi Ibrahim? Karena pertama kali yang dari Syam itu daerah Syria sana Pak dulu. Istrinya yang berhijrah itu namanya Hajar. Jadi Nabi Ibrahim itu mempunyai istri yang pertamanya namanya Saroh. Nah, Saroh ini tidak mempunyai anak. Akhirnya menikah dengan yang namanya Siti Hajar. Mempunyai anak. Nabi kita siapa? Nabi Ismail. Ada sedikit sesuatu yang untuk berhijrah, maka ketika itu Nabi Ibrahim berhijrah ke kota Mekah. Hijrah ke kota Mekah pertama kali yang didatengin adalah di samping Ka'bah. Ketika itu belum ada Ka'bah. Di samping Ka'bah berhijrah di situ. Di samping-sampingnya itu semuanya panas. Belum ada hotel-hotel ya. Belum ada hotel-hotel, belum ada bangunan-bangunan yang sekarang kita lihat, semuanya panas. Dan ketika itu juga istri Nabi Ibrahim itu ditinggal sama Nabi Ismail sama sama ibunya ditinggal sama Nabi Ibrahim. Jadi ketika di samping-samping nggak ada yang namanya air, nggak ada tumbuhan sama sekali, Nabi Ibrahim pergi. Istrinya kaget, loh kok kita ditinggal di tempat yang gersang, tempat panas seperti ini gitu.
Akhirnya istrinya nanya, dipanggil, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, nggak mau jawab Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, nggak mau jawab. Akhirnya pertanyaan seorang istri yang beriman kepada Allah, yakin dengan kekuasaan Allah, beliau bertanya, Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang menyuruh engkau ya Ibrahim untuk meninggalkan kita di tanah yang nggak ada air dan nggak ada tumbuhan sama sekali? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, na'am, bahwasanya ini perintah Allah. Apa jawaban istrinya? Ini jawaban istri yang beriman kepada Allah nih. Maka ketika itu Siti Hajar berkata bahwasanya idan lan yudoyana. Berarti kalau Allah yang menyuruh engkau untuk pergi, kita tidak akan terlantar walaupun di tempat nggak ada air dan nggak ada tumbuhan. Itu suatu bentuk keyakinan istri seorang Nabi. Ketika itu Nabi Ibrahim berdoa ketika meninggalkan anaknya. Kira-kira meninggalin anak dan istri dalam keadaan kayak gitu hatinya berat nggak, Bu? Berat. Nggak, Pak? Berat. Makanya Nabi Ibrahim berdoa di dalam Al-Quran dikatakan Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in. Di dalam Al-Quran dikatakan, ya Allah, saya meninggalkan istri saya dan keturunan saya di tempat yang nggak ada tumbuhan, nggak ada air. Biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram, di tanah haram ini. Makanya Mekah itu memang tempatnya tidak cocok untuk bercocok tanam. Nggak ada di sini pohon kurma dan lain sebagainya. Memang dari dulu Mekah ini tidak cocok untuk bercocok tanam. Nah, ini tempat udah sering lewat sini ya? Belum. Ah, ini Mina nih nanti. Lempar Jamarot di sebelah kiri. Jamarot nanti sini sekitar Mina. Nah, ini Mina nih, tenda-tenda Mina nih. Nanti ada tempat orang Indonesia itu, ini per benua. Jadi nanti ada tempatnya untuk Mina itu, orang-orang Indonesia itu dinamanya, daerahnya namanya Muaisib. Ini kita masuk ke daerah Mina. Nah, nanti kita akan keliling lagi sekitar sini. Kita lanjutkan. Ketika itu Nabi Ibrahim berdoa ketika melihat bahwasanya Mekah ini kok nggak ada orangnya, terus penghuninya nggak ada dan lain sebagainya, padahal di situ meninggalkan anaknya. Maka ketika itu ada ayat mengatakan bahwasanya wa id qala Ibrahim, ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wa id qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada aminan, ya Allah, jadikanlah kota Mekah ini kota yang aman, warzuq ahlahu minat tamarot, dan berikanlah rezeki berupa buah-buahan. Sebenarnya doanya nggak masuk akal. Kenapa? Karena di Mekah kan udah dijelasin bahwasanya ghairi dzar'in, nggak bisa ditanamin buah-buahan. Tapi doanya Nabi Ibrahim supaya diberikan rezeki berupa buah-buahan. Nah, ini semua lautan tenda semuanya. Ini Mina. lautan tenda semuanya. Ini daerah Mina. Nanti jamaah-jamaah akan ke sini, dan di sebelah kanan kita, coba dilihat sebelah kanan kita, itu lempar Jamarot di situ yang warna putih. Jadi nanti ketika setelah wukuf ke Musdalifah, setelah ke Musdalifah ke Mina, hari pertama kali hari Nahar atau hari kurban itu lempar jumroh Aqobah. Dan jadikanlah hati manusia, sebagian dari orang-orang yang beriman ini cinta dengan kota Mekah. Sekarang kalau dilihat kota Mekah ini dulu dengan sejarahnya bahwasanya cuma nggak ada tumbuh-tumbuhan, nggak ada apa-apa. Sekarang siapa yang nggak mau untuk menyambangi kota Mekah? Semua orang pengen pergi ke kota Mekah. Itu adalah salah satu doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka ketika itu di kota Mekah ini posisinya sudah makmur, sudah dijadikan tanah haram. Apa yang dimaksud tanah haram? Yang dimaksud tanah haram itu tanahnya sakral. Sakral itu ada aturan-aturan yang boleh di luar, nggak boleh di sini. Apa aja contohnya? Yang pertama, nggak boleh yang namanya memotong tumbuh-tumbuhan, ada tumbuhan dicabut, nggak boleh. Hewan-hewan itu ada apa namanya, burung dara itu diambil, dimasak, nah kita juga kena denda. Itu karena tujuannya supaya tanaman, tumbuh
tumbuhan dan lain sebagainya ketika masuk Mekah semuanya merasa aman. Sampai tumbuhan pun merasa aman, hewan pun juga merasa Aman. aman. Makanya ketika di sini salah satu aturannya juga ketika kita menemukan yang namanya barang temuan, kalau ketika kita di Indonesia secara hukum fikih kita menemukan barang temuan itu kita wajib untuk melaporkan, mengumumkan kepada orang lain. Nanti ketika setahun atau beberapa hari tergantung harga barangnya, kalau harganya semakin mahal semakin lama harusnya kita mengumumkan. Nanti lama-lama bisa kita miliki. Kalau di sini nggak boleh kita miliki. Sampai barang-barang pun harus aman ketika itu. Maka ketika di kota Madinah, Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, doa Nabi apa? Allahumma inna Ibrahim harrama Makkah, ya Allah bahwasanya Nabi Ibrahim telah mensakralkan kota Mekah, wa inni haramtul Madinah, dan saya pengen kota Madinah sebagai kota yang sakral juga. Akhirnya kota Madinah juga kota yang sakral. Setelah kisah Nabi Ibrahim, kita memulai dengan kisah Nabi Muhammad, kisah hijrah di Jabal Tur. Wah, di Mekah ini kaum muslim itu posisinya itu masih sembunyi-sembunyi dalam beribadah. Masih sembunyi-sembunyi dalam beribadah. Masih takut-takutan karena memang mayoritas yang berkuasa adalah orang-orang kafir Quraisy. Makanya terus-terusan disiksa dan lain sebagainya. Akhirnya kapan ujung penyiksaan? Nah, ujung penyiksaannya adalah ketika apa? Ketika istri Nabi sama paman Nabi meninggal di tahun yang sama. Nah, jadi istri Nabi dan paman Nabi itu meninggal di tahun yang sama disebut dengan Amul Huzn atau tahun kesedihan. Istri Nabi itu posisinya supporting Nabi, yang mensupport Nabi secara finansial. Kalau paman Nabi itu yang secara keamanan, karena termasuk orang besar dari kabilah Hashim. Makanya ketika sudah posisinya meninggal, istrinya meninggal, pamannya, Rasulullah SAW berpikir, pertama kali yang dipikirkan oleh Rasulullah adalah untuk berhijrah ke kota Thaif. Jadi dulu tempat yang pertama kali dihijrahi di kota Thaif. Thaif. Maaf. Ketika sudah pergi ke kota Thaif, melihat orang-orang pada menolak Rasulullah, ada yang melempari kotoran dan lain sebagainya, pulang lagi ke Mekah. Akhirnya ketika itu pernah sahabat Abu Bakar itu ketika siksaan orang-orang kafir Quraisy kepada umat muslim itu udah semakin brutal, semakin kejam, Abu Bakar itu nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebenarnya engkau ini mau nggak sih untuk berhijrah ini, ninggalin kota Mekah? Sambil sedih jadi Abu Bakar. Padahal sahabat Abu Bakar itu sahabat yang paling sabar. Ketika itu nanya kepada Rasulullah, kita ini apa mau hijrah gak? Apa jawaban Rasulullah? Iya, kita insya Allah akan berhijrah suatu saat nanti. Jadi Rasulullah ketika berhijrah itu hijrahnya terakhir. Kenapa? Kalau hijrah pertama yang namanya pemimpin itu harus mengambil resiko paling besar. Kalau Rasulullah hijrah duluan, kasihan sahabatnya yang masih di sini. Maka Rasulullah hijrahnya terakhir, suruh sahabatnya yang lain hijrah. Nah, ketika itu baru ketika Rasulullah diizinkan untuk berhijrah. Sebelum diizinkan untuk berhijrah itu orang-orang kafir itu semuanya berkumpul bingung karena Rasulullah ini dari nasabnya, keturunannya itu yang termasuk mulia. Jadi ada kabilah untuk mau nyerang Rasulullah ini takut karena Rasulullah mempunyai keturunan yang mulia. Akhirnya semua kabilah berkumpul untuk apa? Untuk mengutus satu orang daripada setiap kabilah diutus per kabilah satu orang untuk membunuh Rasulullah. Datanglah wahyu dari malaikat Jibril bahwasanya udah diizinkan untuk berhijrah. Maka ketika itu langsung memberitahu Abu Bakar, ketika itu langsung posisinya berhijrah ke kota Madinah. Nah, proses hijrahnya ini yang kita akan bahas di Jabal Tur ini. Jadi pertama kali ketika udah tahu bahwasanya
kaum kafir Quraisy ini akan mengepung rumah Rasulullah, maka disuruhlah yang menggantikan di kasur Rasulullah siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi orang kafir Quraisy itu kalau kita pikir-pikir sebenarnya ini aneh. Kenapa dibilang aneh? Karena mereka itu menstandarkan Rasulullah dengan standar ganda. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib ini yang banyak orang nggak tahu. Ali bin Abi Thalib ketika disuruh tidur di kasur Rasulullah itu nggak cuma suruh suruh menipu kaum kafir Quraisy. Apa tugasnya? Tugasnya adalah untuk mengembalikan barang-barang titipan orang kafir Quraisy. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu walaupun mereka benci sama Rasulullah, benci sama Islam, tapi barang-barang mewah mereka dititipkannya kepada Rasulullah. Karena Rasulullah terkenal dengan kejujurannya, terkenal dengan amanahnya. Jadi dari satu sisi mereka percaya kepada Rasulullah, dari satu sisi kepribadiannya mereka menerima Rasulullah. Tapi ketika pergi sama Abu Bakar, pertama kali pergi kemana? Enggak langsung ke As-Siddiq, disebut sahabat yang paling mulia karena keluarganya semakin membantu Rasulullah. Masya Allah. Bukan cuma Abu Bakar As-Siddiq, itu di atas itu. Di atas sudah dilihat semuanya. Nah, silakan yang mau foto dulu. Itu apa namanya tadi, Pak? Jabal Sur. Jabal Sur. Sur. Nah, tempat bersembunyinya Rasulullah. selama berapa hari? 3 hari. Nah, jadi 3 hari di sana. Asma itu anaknya Abu Bakar, perempuan, itu setiap hari nganterin makanan ke atas. Sampai ketika itu hamil, lewat batu-batu itu, nganterin ke atas ujung. Sampai ketika itu keadaannya hamil, kemudian keguguran. Nah, setelah posisinya sembunyi dari sana selama 3 hari, melihat keadaan kota Mekah ini, mereka semangatnya sudah mengurang untuk mencari Rasulullah. Ketika itu Rasulullah langsung arahnya itu enggak jalur biasa, jadi lewat Jeddah. Jeddah itu posisinya itu pesisir, jadi muter lewat Jeddah baru ke arah Madinah, jadi bukan lewat jalur biasa. Nah, ketika posisinya melewati Jeddah itu, ketika posisinya di sana di atas, apakah kaum kafir Quraisy nggak tahu di atas? Semua kota Mekah ditelusuri semuanya, karena ketika itu ada sayembara, barang siapa yang bisa membunuh Rasulullah ketika itu hadiahnya sangat besar. Semuanya nyari gimana caranya bisa membunuh Rasulullah. Akhirnya kaum kafir Quraisy semuanya dikelilingin, akhirnya naik ke atas. Ketika naik ke atas, jadi guanya tuh ketika kita rukuk baru bisa masuk. Jadi ketika kita rukuk, kita tahu di dalam itu ada orang apa enggak. Jadi ketika udah naik ke atas, jejak kaki mereka sudah terdengar sama Abu Bakar sama Rasulullah. Ketika itu Abu Bakar lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya mereka ruku aja kita udah mati. Karena memang mereka udah niatnya membunuh Rasulullah. Udah nggak tenang Abu Bakar ketika itu. Terus apa perkataan Abu Bakar? Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, mazunnuka bithnaini wa Allahu salisuhuma. Apa yang kau pikirkan ketika ada 2 orang dan Allah termasuk yang ketiga? Kira-kira aman nggak? Aman. Nah, setelah mendengarkan pesan Rasulullah, maka ketika itu Abu Bakar menjadi tenang. Dan akhirnya di dalam riwayat dikatakan bahwasanya guanya itu ditutupin yang pertama dengan jaring laba-laba, sehingga orang itu nggak kepikiran, nggak sampai terlintas di dalam pikirannya bahwasanya di dalam ada orang. Akhirnya mereka turun pergi. Setelah itu Rasulullah menyewa 1 orang kafir untuk menunjukkan jalan, namanya Abdullah bin Uraikib. Disuruh nunjukin jalan gimana caranya lewat Jeddah, lewat pesisir sehingga sampai ke kota Madinah. Ketika ditunjukin sama Abdullah bin Uraikib ini, ada 1 orang kafir Quraisy itu yang tahu bahwasanya Rasulullah dalam perjalanan, namanya Suraqah ibnu Malik. Suraqah ini tahu bahwasanya Rasulullah dalam perjalanan di pesisir. Suraqah itu ahli berkuda, jago memainkan kuda. Maka ketika itu Suraqah ini langsung sendiri pergi tanpa
mengasih tahu teman-temannya supaya nanti ketika membunuh Rasulullah hadiahnya besar buat dia sendiri. Akhirnya Suraqah ngejar Rasulullah. Dalam riwayat dikatakan ketika itu hampir kedapatan. Jadi Rasulullah di depan, Suraqah udah di belakang. Karena Suraqah ini ahli kuda. Ketika sudah sampai dekat, kudanya pasti tersungkur. Suraqah ini ahli memainkan kuda, ahli berkuda. Ketika kudanya sudah dekat tersungkur, dia nggak menyerah, langsung dikejar lagi, tersungkur lagi, dikejar lagi sampai 4 kali, 5 kali dalam riwayat. Akhirnya dia sadar bahwasanya ini Rasulullah memang dilindungi oleh Allah. Melindungi. Karena yang terakhir itu ketika dia tersungkur, bahwasanya Rasulullah di sekitar Suraqah ini dikelilingi dengan badai pasir sehingga dia tidak bisa melihat Rasulullah. Akhirnya dia sadar bahwasanya Rasulullah ini dilindungi. Nah, habis itu Abdullah Suraqah ini lapor kepada Rasulullah, mendekati Rasulullah, tapi niatnya sudah tidak membunuh Rasulullah. Dikatakannya Rasulullah, saya sadar bahwasanya engkau sebenarnya dilindungi oleh Tuhan. Ketika itu belum beriman. Terus apa pesan Rasulullah? Ketika itu Rasulullah ditawarin bekal makanan sama Suraqah, gak diterima. Pesan Rasulullah cuma satu, jangan kau sebarkan berita bahwasanya saya dalam perjalanan ke Madinah. Makanya ulama dalam mengambil pelajaran Suraqah ini sangatlah penting. Dari Suraqah ini pagi hari berniat untuk membunuh Rasulullah. Pagi hari udah semangat membunuh Rasulullah. Ketika malam pulang dari mengejar Rasulullah, niatnya berubah menjadi ingin melindungi Rasulullah. Itu sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang namanya hidayah itu kita nggak tahu, nggak butuh berhari-hari. Suraqah itu pertama kali niatnya untuk membunuh Rasulullah, udah musuh agama itu, musuh Allah. Tapi ketika malam hari Suraqah berusaha untuk melindungi Rasulullah. Hidayah itu kadang-kadang kita pikirkan harus lama, enggak. Dari pagi sampai malam itu kan waktunya nggak terlalu lama. Tapi hidayah datang. Hidayah datang pada siapa? Nah, kalau di sini kan banyak yang namanya bukit-bukit, jadi nggak semuanya ada namanya. Ini jalan-jalan yang ini bukit-bukit, sebagian ini dikikis sebenarnya. Jadi ketika di Mekah, di Masjidil Haram tuh semua jalan ke atas, terus hotel-hotel banyak ke atas, itu semua itu bukit-bukit. Jadi dikikis, dibangun hotel. Hal itu di Mekah tidak ada. Tidak ditanam buah-buahan di sekitar Mekah. Makanya di Mekah ini walaupun nggak ada tanaman secara buah-buahan, tapi semua buah bisa kita ketemukan di kota Mekah. Dari mana itu? Yang pertama dari kota Taif. Jadi Taif itu istilahnya kalau di Indonesia itu puncaknya lah. Jadi kalau kita di sini sekarang keadaannya panas, kita ke Taif itu nanti di sana itu dingin. Jadi kota Taif. Mungkin itu. Kasih pemotongan hewan dam ya. Lomba-lomba yang kali pertama pembayaran dam para jamaah calon haji. Ini kita jamaah dari Kabupaten Bungo pada kumpul di sini akan menyaksikan pemotongan hewan dam. King Abdul Aziz. Nah, itu sebelah kiri itu pahalanya juga sama. Cuma bayarnya yang mahal. Itu fasilitas cuma beberapa hari saja. Cuma fasilitas beberapa hari saja.
kanan kita tuh, sebelah kanan bawah. Mina. Nah itu di daerah sana semuanya. Jadi digolongkan per negara biasanya. Nah gitu. Nah, maka udah selesai tadi sudah kita